Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu kembali dengan kami HKBP Penolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa setia bersama saudara dalam renungan malam Salam. Untuk memulai renungan ini kita berdoa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami sukacita, nafas kehidupan, hari-hari yang senantiasa Tuhan berkati, menjadi tempat kami berkarya, melakukan kebaikan dan kehendak-Mu. Malam ini biarlah firman-Mu menguatkan kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Selasa 16 September 2025, sebagaimana ditetapkan HKBP, diambil dari kitab Yakobus pasal yang keempat ayat 11 hingga ayat 17, dan yang menjadi pembimbing ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya baca sekali lagi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, Yakobus sang penulis Injil ini adalah salah seorang rasul yang betul-betul memahami dan mengerti bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen yang benar. Pemahaman firman Tuhan bukan hanya sebatas memahami, mengerti, tetapi harus mampu menggerakkan seseorang bagaimana hidup, bagaimana dia mempunyai dampak bagi orang lain. Bagaimana firman Tuhan menjadi inspirasi bagi dia dan menjadi patokan apa yang akan dilakukan dan yang dikerjakan. Karena itu firman Tuhan harus diperhadapkan dengan praksis kehidupan. Bagaimana menjadi orang benar menurut aturan yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan. Katakanlah kalau kita menyayangi seseorang, bagaimana cara, bagaimana bentuk, bagaimana memperlihatkannya. Itu bagi Rasul Yakobus. Seperti yang kita temukan dalam renungan ini, Yakobus mengingatkan setiap orang menjadi orang Kristen seharusnya jangan pernah menfitnah atau membuat fitnahan, membuat berita-berita bohong atau menyebarkan isu-isu yang tidak benar. Sebab fitnah bisa merusak orang lain. Sebab fitnah adalah sesuatu yang belum tentu kebenarannya, tetapi sudah diberitakan kepada orang lain. Dan ini akan berakibat bagi orang yang difitnah, dia akan dipojokkan, dipersalahkan tanpa tahu kebenarannya. Karena itu fitnah adalah salah satu dosa karena mengambil posisi Allah, di mana kebenaran belum kita ketahui, tetapi kita sudah memberitahukan kepada orang lain. Dengan demikian kita melangkahi apa hak Tuhan dengan memberitakan yang tidak benar. Fitnah juga bisa menjadi ajang untuk menghakimi, mempersalahkan orang lain, dan membuat orang lain menjadi orang yang tertuduh, yang senantiasa dicap sebagai orang-orang yang tidak melakukan kebenaran. Karena itulah Yakobus menegur orang-orang di jemaat mula-mula dan juga pada saat ini, bagaimana orang Kristen seharusnya harus berangkat dari data yang benar. Kalau mengatakan sesuatu, memberitahukan sesuatu, memberitakan sesuatu,
Kita harus tahu kebenarannya, apakah itu benar apa tidak. Tetapi juga walaupun kita tahu kebenarannya, kalau memang itu tidak perlu atau merusak orang lain, sekali-kali jangan kita katakan. Boleh saja kita tutupi kesalahan orang lain, bukan berarti kesalahan itu kita tutupi, tetapi tidak perlu menyebarkan kesalahan orang lain kepada orang di sekitar kita, karena itu akan merusak persaudaraan, merusak hubungan yang baik dengan orang-orang. Kemudian Rasul Yakobus mengatakan, dalam setiap kehidupan kita selalu berharap yang terbaik yang akan kita lakukan, dan kita berharap bahwa Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan. Seperti bagaimana dia berkata, jangan pernah berkata besok saya lakukan seperti ini dan itu. Seakan-akan kita tahu, seakan-akan kita pastikan bahwa besok pasti bisa kita lakukan. Tetapi Yakobus berkata, kalau Tuhan berkenan, itu artinya di sana ada kepasrahan kepada Tuhan, ada doa, ada pengharapan. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi besok dan apa yang akan kita alami besok. Hari ini kita bisa lihat hujan atau cuaca cerah, tetapi besok belum tentu. Boleh saja kita merencanakan segala sesuatu atau merencanakan sesuatu perjalanan pekerjaan untuk besok hari, tetapi jangan pernah berkata itu adalah kepastian, sebab kepastian hanya Tuhan yang tahu. Tetapi dalam pengharapan kita membuat rencana, kita membuat program untuk melanjutkan kehidupan kita. Tetapi yang memberkati, yang menentukan Tuhan. Manusia punya rencana, tetapi pada dasarnya Tuhan yang menentukan. Karena itu segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, baiklah kita buat seturut dengan rencana kita, tetapi jangan lupa Tuhan yang menentukan atau membuat itu jadi apa tidaknya. Dan bagian yang terakhir ini, Rasul Yakobus mengatakan bagaimana kita menghilangkan diri dari rasa diri sombong dan congkak, rasa kecongkakan atau perasaan lebih unggul dari orang lain, lebih baik dari orang lain. Sebenarnya itu adalah perasaan yang melangkahi kepribadian kita atau pribadi yang ditentukan Tuhan kepada kita. Sebab menurut ciptaan kita semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada hak untuk berkata saya lebih baik dari orang lain, saya lebih berharga dari orang lain. Tidak ada alasan untuk sombong atau untuk bercongkak diri, karena kita sama seperti orang lain. Kita menikmati pemberian Tuhan dengan matahari, udara, air, tanah, dan tempat yang sama. Tinggal bagaimana kita memakai dan memanfaatkan. Kalaupun ada perbedaan dari segi ekonomi, dari segi kemampuan intelektual, dari segi kedudukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, itu tidak akan pernah membuat kita menjadi sombong. Tetapi harus kita pakai, harus kita pergunakan untuk kebaikan dan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sifat sombong sebenarnya adalah ciri-ciri orang yang merasa sudah memenuhi segalanya, sudah mengerti segalanya. Tetapi orang sombong tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan bagi dia. Dan ini menjadi awal dari kehancuran. Setiap orang sombong atau orang congkak pada dasarnya sudah berada di tepi jurang kejatuhan, karena dia tidak akan pernah untuk memperbaharui diri, merasa mengetahui segalanya, tetapi karena itu dia tidak akan pernah belajar untuk semakin berkembang. Merasa telah memiliki segalanya, padahal masih banyak yang belum tahu. Karena itu orang yang sombong akan menjadi stagnan, tidak mau berubah, tidak mau menerima pengajaran, atau tidak mau menerima advice, nasihat sekalipun. Akibatnya dia akan terkurung dalam konsep berpikir sendiri, dan dia tidak akan
mampu menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Itulah sebabnya Rasul Yakobus berkata dengan penutup kata-kata di sini, kalau seseorang tahu yang baik tetapi tidak melakukannya, pada dasarnya itu adalah dosa. Karena itu, apakah sifat fitnah, apakah perencanaan, apakah kesombongan, kita harus jauhkan dari kehidupan kita. Kita harus tampil bagaimana kita hidup saling mengasihi, saling menggerakkan, dan saling memperbaiki. Dengan demikian, dunia yang kita diami ini menjadi tempat Tuhan untuk memperlihatkan kasih karunia-Nya. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, pemilik segala sesuatu, pemilik kehidupan kami, pemilik segala apa yang kami miliki. Karena itu Bapa, biarlah Roh-Mu mengajar kami, supaya kami membuang sifat-sifat sombong, angkuh, dan segala yang berhubungan dengan itu. Karena sebenarnya kami adalah sama dengan semua orang yang Engkau ciptakan. Dan kemudian Tuhan, biarlah hati yang selalu berprasangka melalui fitnah, melalui berita-berita yang tidak benar, biarlah kebenaran-Mu yang menguasai hati kami, agar kebenaran-Mu kami beritakan, bukan kebohongan atau fitnah. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amang Inang semua jemaat HKB Pekernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekadar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung
pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, Hora Samanginang, Jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB, kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana, antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel, kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, Minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. Kepada masing-masing keluarga, sesuai dengan tema kita, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.